di Bangladesh dan juga yang ada di Indonesia. Nah, negara Bangladesh ini merupakan salah satu produksi produk fashion terbesar di dunia. Dalam sektor ekspor, negara tersebut juga eksportir terbesar kedua setelah Tiongkok. Dalam produksi garment, khususnya pakaian jadi atau juga ready made garment. Walaupun menjadi salah satu produsen dan juga manufaktur fashion terbesar, namun industri yang ada di Bangladesh ini memiliki berbagai permasalahan. Salah satunya masalah utama yaitu keamanan lingkungan. Industri tekstil dan juga pakaian di Bangladesh ini sebagai besar terletak di kota-kota besar yang padat populasinya seperti Dhaka, Katagrom, Gazipur dan juga Narayanggon. Berdasarkan data dari Department of Inspection dan juga Factory and Establishment, terdapat sekitar 3.000 pabrik tekstil dan juga pakaian di Dhaka saja. Pemusatan industri fashion di kota-kota tertentu juga menyebabkan peningkatan populasi udara, air, dan juga tanah di wilayah perkotaan. Hal ini juga diperburuk dengan sistem pewarnaan tekstil yang ada yang tidak efisien, yang menghasilkan setidaknya 2 juta ton limbah yang tercampur. Nah, hal tersebut juga diperburuk dengan sistem pewarnaan tekstil yang tidak efisien yang menghasilkan setidaknya 2 ton limbah yang tercampur dengan air dan juga tanah di sekitar pabrik. Kondisi itu menyebabkan lebih dari 200 sungai di Bangladesh tercemar oleh limbah industri yang sebagian besar itu merupakan industri fashion. Limbah tekstil ini mengandung polutan yang menyebabkan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, yang mana insidensi penyakit pada manusia meningkat hingga 16% dibandingkan dengan individu yang tidak berdampak oleh polutan. Limbah yang dibuang dalam suhu tinggi juga turut merusak flora dan juga fauna di sungai. Di samping itu, sungai yang sudah tercampur dengan limbah tekstil juga digunakan sebagai irigasi di ladang padi dan juga sayuran, yang jika dikonsumsi oleh manusia akan membawa dampak negatif pada kesehatannya dan juga berdampak pun dapat meluas ke seluruh masyarakat yang ada di Bangladesh. Nah, maka dari itu muncul berbagai tindakan untuk mengurangi limbah dan juga polusi yang ada khususnya itu di industri produksi pakaian. Salah satunya tindakan tersebut berasal dari organisasi internasional produser di dunia, yaitu United Nations. Pada tahun 2019 ini, PBB meresmikan aliansi untuk fashion berkelanjutan Sustainable Fashion dengan nama United National Alliance for Sustainable Fashion yang beranggotakan 10 anggota, yaitu Kalimantan, World Bank Group, International Labour Organization, dan juga sebagainya. UN Alliance for Sustainable Fashion melakukan upaya-upaya dalam mengatasi berbagai macam masalah lingkungan di Bangladesh dengan merangkul pabrik, perusahaan fashion, dan juga pemerintahan yang ada di Bangladesh untuk merumuskan dan juga menerapkan kerangka program berkelanjutan. Program-program yang diajukan oleh UN Alliance for Sustainable Fashion ini dan juga organisasi yang dibawanya diterapkan sebagai standar dan juga evaluasi bagi pabrik tekstil di Bangladesh dalam produksi produk pakaian yang ramah lingkungan. Nah, begitu juga permasalahan fast fashion yang ada di negara Indonesia. Limbah tekstil di Indonesia juga tentu tidak hanya datang dari konsumen, tetapi juga produsen. Sebagai salah satu industri terbesar di negara ini, fashion menyumbang gas, emisi, dan juga polusi air terbesar kedua setelah industri minyak. Untuk itu, pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Kementerian Perindustrian memastikan Indonesia terus berbenah dalam mengatasi sampah tekstil. Salah satunya dengan melalui fashion sirkular yang ramah lingkungan. Konsep ini juga bertujuan memperpanjang manfaat dari sebuah rantai produksi dan juga konsumsi sehingga bisa menggunakan sumber daya yang lebih efisien. Sustainable fashion dan juga ethical fashion memiliki manfaat yang sangat banyak. Produksi fashion yang diproduksi secara berkelanjutan atau sustainable dapat mengurangi dampak negatif bagi lingkungan dan juga menyebabkan berbagai pilihan fashion sesuai selera konsumen. Dalam perspektif antroposentris ini, tindakan tersebut juga berpusat dalam kepentingan manusia tanpa memperhatikan kepentingan atau hak-hak makhluk hidup lainnya atau lingkungan alam. Ini bertentangan dengan pendekatan etika yang lebih inklusif seperti biosentrisme atau ekosentrisme, di mana kepentingan semua makhluk hidup dan juga keseimbangan ekosistem dianggap penting baginya.